Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran pemrograman dasar pada Java, yaitu untuk materi yang saya bahas pada tutorial video kali ini, yaitu operator aritmetika di Java. Ya. Nah, sebelum saya membuat contoh programnya, sedikit saya jelaskan bahwa operator aritmetika di Java. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, dengan menggunakan operator tanda plus. Yang kedua, pengurangan. Nah, operatornya adalah minus. Dan yang ketiga, perkalian, itu operatornya tanda asterik atau lebih dikenal biasa dengan tanda bintang gitu. Oke. Yang keempat, pembagian, itu dengan operator tanda garis miring atau garing gini. Oke, nah, 4 operator ini untuk aritmetika yang biasa kita gunakan ya di Java. Oke, langsung saja kita buat contoh programnya ya. Nah, di sini pertama saya membuat lagi satu kelas. Saya klik kanan buat Java main class. Nah, ini. Saya berikan nama aritmetika. Oke. Nah, di sini saya akan membuat contoh dari penggunaan operatornya. Ya. Ya, jadi yang pertama kita harus lagi-lagi mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, karena ini kita bermain di angka, otomatis tipe data yang kita gunakan yaitu antar tipe data bilangan bulat atau tipe data bilangan desimal. Seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membuat variabel terlebih dahulu dengan menggunakan tipe data integer. Variabel jumlah, koma, kurang, kali, bagi. Ini. Nah, jadi saya mendeklarasikan sebuah 4 variabel jumlah, variabel kurang, variabel kali, dan variabel bagi. Keempat variabel ini itu sama-sama menggunakan tipe data integer. Makanya pada saat pendeklarasian di sini saya hanya menulis dengan satu baris. Ya, jadi bisa kita mendeklarasikan lebih dari satu variabel ketika tipe data yang digunakan itu sama, maka kita bisa buat seperti ini strukturnya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tambah lagi di sini satu variabel yaitu hasil. Nah, gini. Oke. Nah, kita akan memberikan nilai ya. Kita akan memberikan nilai jumlah yang pertama ya. Jumlah. Kita akan memberikan nilai contoh 7. Tadi ingat operator dari penjumlahan yaitu tanda plus. Contoh 7 tambah 8 gitu. Terus kurang, ini contoh saya memberikan 9 kurang 4. Kurang ya, kurang gini. Oke, ada kali atau perkalian. Contoh 3 kali 5 ini. Dan bagi sama dengan 6 dibagi 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka kita akan cetak sistem. Yang pertama kita cetak jumlah, terus yang kedua sistem
kurang, jadi kita cetak satu-satu ya, jumlah kurang, lalu selanjutnya ada kali ya. Dan yang terakhir yaitu hasil bagi. Nah, maka kita panggil di sini bagi. Nah, seperti ini ya. Contoh yang pertama, kalau teman-teman lihat bahwa penjumlahan itu menggunakan operator plus, pengurangan menggunakan operator min, perkalian menggunakan operator asterik atau tanda bintang, pembagian menggunakan operator garis miring atau garing seperti itu. Nah, lalu di sini kita mencetak masing-masing penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Coba kita lihat hasilnya, kita jalankan. Kita klik kanan lalu run file. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat hasilnya ya. Jadi 7 tambah 8 itu sama dengan 15. 9 dikurang 4 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi itulah hasil dari program penggunaan operator aritmetika ya di Java. Nah, pada penggunaan operator aritmetika, ketika kita membuat sebuah program, ada namanya prioritas eksekusi di dalam matematika ya, seperti itu. Nah, kalau kita tulis biasa ya, sebuah variabel atau nilai yang ingin kita jumlahkan atau ingin kita lihat hasilnya, contoh kecilnya di sini saya akan membuat lagi ya, saya akan mengulangi. Saya membuat lagi sebuah variabel integer A, B, C. Ini saya akan membuat sebuah variabel huruf saja seperti ini supaya cepat. Nah, 4 variabel ini contoh saya membuat atau 2 saja. Saya hanya mau memperlihatkan yang dimaksud prioritas eksekusi seperti di matematika. Contoh saya membuat yang pertama A, contoh 3 ditambah 5 dikurang 4 lalu dikali 5 seperti ini ya. Nah, ketika kita jalankan ini program atau kita hitung secara manual di matematika, maka yang akan dieksekusi pertama yaitu ketika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka yang dieksekusi pertama yaitu adalah perkalian, seperti itu. Nah, maka berarti di sini adalah 4 dikali 5 20 gitu. 3 ditambah 5 8, berarti 8 dikurang 20, kurang lebih seperti itu ya, kalau kita hitung secara manual di matematika. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita panggil dulu sistem, kita cetak dulu ya A ya, seperti itu. Kita klik kanan, kita jalankan. Nah, maka hasilnya di sini adalah kalau teman-teman lihat yaitu min 12. Kenapa min 12? Karena eksekusi prioritas yang pertama dieksekusi atau yang pertama dihitung adalah perkalian. Otomatis di sini adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Eksekusi berikutnya yaitu penjumlahan. Berarti 3 tambah 5 8. Nah, 8 dikurang 20 itu hasilnya min 12. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang saya maksud ya, seperti halnya kalau kita menghitung di matematika. Nah, ada eksekusi prioritas pilihan ya, ada eksekusi prioritas pilihan yang kita bisa buat di Java seperti halnya ini. Contoh 6 ditambah 7 seperti itu ya, dikurang 4 lalu dikali 5 atau dikali 2 lah, seperti itu.
Nah, ini bisa kita pilih prioritas eksekusinya tanpa melihat operatornya. Nah, kalau secara matematika, secara manual, otomatis pasti perkalian yang terlebih dahulu yang akan dieksekusi, seperti itu ya. Gitu. Tapi di sini saya bisa memilih yang mana yang pertama dieksekusi dengan cara memberikan tanda kurung. Seperti ini. Saya memberikan tanda kurung di sini. Yang saya mau eksekusi pertama yaitu penjumlahan. Nah, otomatis seperti ini. Ya. Lalu setelah penjumlahan, pengurangan. Otomatis kita harus tambahkan di sini buka kurung, lalu di sini kita tutup kurung. Seperti itu. Oke. Nah, otomatis ketika kita hitung manual, yang pertama 6 tambah 7 yaitu 13. Setelah itu dikurang 4, berarti 13 dikurang 4 sama dengan 9. Nah, 9 dikali 2 yaitu hasilnya 18. Coba kita panggil. Apakah hasilnya betul 18 gitu. Oke, coba jalankan. Nah, ini ya. Kalau teman-teman lihat 18 gitu. Dari mana ini 18? Nah, dari situ tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa memilih prioritas eksekusi tanpa melihat operatornya. Jadi eksekusi yang pertama tadi 6 tambah 7 13 dikurang 4 9, 9 dikali 2 yaitu hasilnya 18. Oke, nah seperti itu ya. Oke. Sama halnya kalau saya tambah di sini, contoh saya membuat variabel lagi satu C, lalu di sini saya buat C seperti ini. Ini sama-sama menggunakan tipe data integer. Kalau saya buat seperti nilai seperti ini 8 dibagi 3, maka hasilnya adalah belum dipanggil sistem. Nah, di sini C ya. Oke, kita jalankan. Nah, kalau kita lihat hasilnya 8 dibagi 3 itu hasilnya 2. Kenapa 2? Padahal kalau kita hitung manual 8 dibagi 3 itu adalah 2, sekian ya. Gitu. Nah, kenapa hasilnya 2? Ya karena kita menggunakan tipe data integer, di mana integer itu dikenal adalah untuk bilangan bulat. Nah, maka dia di sini hasilnya tidak ada desimal atau tidak ada komanya. Dia membulatkan seperti itu. Maka itulah sekali lagi saya sampaikan penggunaan tipe data di setiap variabel atau pada saat kita membuat program itu haruslah tepat menggunakan tipe data. Selain hasilnya tadi, yaitu kita berbicara juga masalah penyimpanan data di memori, yang mana lebih efisien seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu tutorial pembelajaran kita untuk operator aritmetika di pemrograman Java.